record. Oke. Ya. Jadi ini konsepnya itu agak aneh gitu ya. Karena kalau kita biasa pakai if then itu kan kita program if syaratnya apa baru actionnya ya. Nah ini actionnya itu udah disodorkan dulu gitu loh. Kayak ini misalkan. Jadi actionnya itu kan S, actionnya dari if-nya itu kan sebenarnya dia akan menampilkan tulisan itu pakai script S ya, pakai script S ini. Script S itu yang ini, yang atas. Jadi ada garisnya ini. Ini kodenya adalah S, diawali dengan S, diakhiri dengan /S. Jadi logikanya gini, cara memahaminya. Tampilkan script S gini jika, nah gitu ya, kalimatnya gitu. Tampilkan script menggunakan S gini jika apa? Jika item dan-nya itu true. Kan tadi ini. Itu cara memahaminya, cara mudahnya gitu. Jadi tampilkan blok S ini, baris 22 ini tampilkan jika itemnya adalah item dan-nya ini statusnya ini true. Oke. Nah, kalau ini mudah ya memahaminya ya. Item titik tas maksudnya apa? Ya dia ngambil nilai ini, nilai yang di sini. Kalau ini item titik dan, kalau ini item titik TASK tas kan gitu. Oke. Kemudian tampilkan blok B pakai bold jika kondisinya else gitu. Jika kondisinya selain yang di atasnya ini. Jadi makanya kalau semuanya nilainya false berarti dia akan menampilkan menggunakan bold. Nah, gitu cara memahaminya ya. Nah, jadi gitu ya. Jadi tampilkan blok 23. Jadi blok 23 itu akan tampil jika terpenuhi kondisi else. Blok 22 akan ditampilkan jika terpenuhi kondisi if ini. If ini true. Jika item titik dan-nya true. Sehingga dia akan terlooping. Cuma seperti itu ya. Jadi dalam satu halaman ini kita sudah dapat apa? V-model, kita dapat V-on, kita dapat V-for, kita dapat V-if sama V-else. Nah, lengkap. Ya. Oke, sampai sini silakan kalau ada pertanyaan yang kurang jelas silakan ditanyakan. Silakan kalau ada yang bingung. Sebenarnya sih cuma main ini aja sih kita ya, main direktif ini aja. Sampai pembuatan website untuk chart untuk belanja itu online shop kita cukup memahami direktif ini. Nah, menggunakan direktif ini kita sudah bisa kayak manipulasi CSS kayak kemarin itu, membuat dark mode, light mode kayak gitu. Termasuk membuat model dan lain-lain. Cuma dengan cara coding yang berbeda. Sebenarnya kan lebih singkat ya. Jadi framework ini kan kayak sepintas kalau kita lihat mempersingkat cara kita nulis. Sebenarnya gitu. Oke, sekarang yang terakhir adalah V-on ya untuk event. Ada contohnya ini. Oh, sebentar.
Nah, ini ya contohnya. Ini kira-kira pakai apa ini? On apa ini? Ya, kalau disentuh dia. Nah, kalau diklik dia keluar ini. Kalau di ini on hover ya kayaknya ya. Kita lihat kodenya. Nah, kodenya seperti ini. Oke. Oke, coba kita pahami kodenya ya. Oke, seperti biasa, yang ini text box, ini yang mana? Ya, ini ya. Oke, sebentar. Ada satu hal yang penting yang dulu banyak teman-teman kelas kalian itu buat kesalahan sebenarnya. Sebenarnya simple ya. Selalu ingat Vue.js ini bekerja dalam apa ya? Bekerja hanya untuk satu blok area yang besar gitu. Seperti yang saya bilang tadi, ada blok besar di sini, bisa div, bisa apa, ya. Yang Vue itu hanya bekerja dalam satu blok besar, sehingga blok besar ini harus dideklarasikan, harus didefinisikan di awal. Caranya gimana? Di bagian ini, L up, ini jangan sampai salah. Kadangkala salahnya itu ada 2 div di sini ada 2 div, ada div all atau misalnya ini ada div lagi. Nah, yang kalian mau terapkan Vue itu di sini. Tapi yang kalian tulis di sini, L-nya ini, elemennya ini yang kalian pilih yang di sini. Di sini nggak akan pernah jalan. Oke, itu diingat ya. Yang di sini nggak akan pernah jalan. Solusinya gimana kalau ada beberapa div nih? Ya kamu harus buat kontainer paling luar di sini, div yang paling di luar. Nah, jadi dikasih nama. Kalau dalam hal ini namanya app ya, ini kontainer. Makanya kita nyebut sebagai kontainer yang paling luar lah. Kita kasih ID app. Nah, kita tinggal panggil di sini elemennya app. Ya, itu satu kunci yang harus dipahami kalau kita menggunakan Vue.js. Oke, lanjut ya. Jadi yang di sini dia ngambil ke sini ya. Oke, gitu. Terus yang mana lagi? Button ya dia ngambil di sini. Nah, karena ini kita mau memahami V-on, ya kita berarti memahami yang ini. Add click, ini nama shorthand atau shortcut ya. Ini aslinya V-strip-on, .2 klik, tapi ditulis add click. Dia akan lari ke fungsi yang namanya apa ini? btn click. Oke. Jadi ini kalau diklik satu kali, dia akan lari ke sebuah metode, ke sebuah fungsi yang namanya btn click. Nah, di dalam btn click ada alert. Ya, ini pakai JavaScript ya. Alert itu kayak pop-up yang langsung tampil. Kan caranya cuma gampang. Tulis alert dalam kurung. Isinya apa? Yang mau ditampilkan apa. Nah, ada satu hal yang mungkin kalian juga perlu ingat. Di sini, kalau kita mau mengakses variabel yang ada di sini, ya, kita mau mengakses variabel ini, hover sama name, kita cukup nulis pakai this. Harus diawali this. Jadi this titik name, jadi dia lari ke sini. This titik hover, dia lari ke atas. Oke. Gitu. Oke, itu untuk yang button klik ya. Kalau yang satunya pakai mouse over. Ketika di mouse over, dia langsung lari kemana ini? Kodenya kok? Kodenya. Mouse hover, dia akan lari ke hover. Hover itu harusnya sebuah fungsi ya, tapi ini tidak ya. Dia akan lari ke sini. Dia akan ngeset variabel ini menjadi true. Oke. Oh, dia pakai VIF ternyata. Dia mainkan pakai VIF. Jadi kita pakai VIF ya, tadi itu kita memonitor nilai dari variabel yang namanya hover. Jika hovernya berubah jadi true, if VIF hover ya. VIF hover. Ya, kita nulisnya langsung hover. Kenapa? Kenapa langsung nulis hover? Kalau tadi kan perlu ditulis item
apa gitu kan. Karena tadi variabelnya bentuknya array. Kalau ini kan enggak. Ya, dia langsung hover langsung ada nilainya. Sehingga kita tidak perlu ngambil indeksnya yang mana. Gitu. Sehingga kita tinggal ambil jika hovernya nilainya adalah true, karena ini boolean ya, maka maka actionnya P ini akan ditampilkan. Gitu. Kalau mouse out, hovernya diubah, nilainya hover diubah jadi false. Kemudian kalau false, apa? Ya nggak ditampilkan gitu kan. Makanya hasilnya kayak gini. Oke. Oke, terakhir itu ya, terakhir sampai V4. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau enggak langsung tugas. Nah, ini gimana cara bikin total ini? Oke, untuk ini itu nanti aja. Sekarang bikinnya gini, tolong diganti ya. Buat semacam ini, tapi diubah ya. Diubah, isinya diubah. Menjadi toko apa ya? Sepeda. Boleh pakai gini ya, saya bebaskan aja. Kalian bikin persis seperti runningnya itu seperti ini. Cuma ini kan buku. Kalian bikin yang lain, terserah apa. Ya, misalkan sayur, misalkan jual beli sayur. Nah, cuma eventnya ini diganti. Jangan tulisannya ini yang diganti. Kalau ini kan beli, lebih banyak lagi untuk dapatkan bonus. Ini kalian ganti terserah, pakai tulisan, pakai gambar, apa terserah. Jadi kalau misalkan beli satu buah sayur, misalkan ada tulisan tolong ditambahlah kayak gitu. Kalau misalkan sudah beli 3 sayur, ya tak kasih diskon mbak, misalnya gitu ya. Kalau 5, kalau misalkan sampai 10, apa jenenge sampean balik lagi aku gratisin dulu, aku gratisin gitu misalnya gitu. Terserah kalian, pokoknya ini dimodifikasi aja, diubah-ubah nilainya ya. Nah, saya cuma pengen tahu kalian bisa nggak yang mana yang diubah, yang mana yang diubah. Nah, terus gini, yang jadi pembeda gini. Perhatikan ya, kalau ini kan berapa kondisi ini? Ini 1, 5. Warna 10. Ya udahlah, minimal misalkan kalau beli 1 ada keterangan apa? Kalau beli lebih dari 3 itu ada keterangan lagi. Kalau lebih dari 5 ada keterangan lagi sampai sebanyak-banyaknya ya, minimal 2 kondisi. Minimal 3 kondisi. Kalau ini ada berapa kondisi? 1 kan ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini, 5 ini, 6. Nah, kan ada 6 kondisi. Ya. Kalau ini 6 kondisi. Coba kalian buat kalau bisa lebih dari 10 ini. Kalau bisa lebih dari 6 kondisi. Oke. Totalnya nggak usah dulu. Atau kalau bisa ya nggak apa-apa. Dipahami juga.
Gitu ya. Jelas ya. Itu latihan untuk tugas mandiri aja ini. Habis ini kita asinkron. Kalau ada masalah, sampaikan di grup WhatsApp. Oke, ada pertanyaan sebelum saya tutup?